Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rahmatullah Syihab. Insya Allah Bapak akan bersama-sama dengan kalian belajar, yaitu dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya mungkin kalian belum pernah lihat karena baru tahun ini masuk di SMK Pembangunan. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik semua? Sehat ya? Oke. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kemudian keberkahan, dan kelancaran dalam setiap urusan dan apa yang kita inginkan. Dengan selalu berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah dengan giat, istiqomah, dan biasakan kehidupan yang lebih baik. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari beberapa materi di kelas 11 tentunya ya. Itu kalau tidak salah tentang bagaimana membiasakan diri untuk hidup berdisiplin, atau tentang etos kerja, atau juga berkompetisi dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Lalu bagaimana kita menjadi manusia dan insan yang taat, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, tentunya kepada guru, orang tua, dan orang yang kita muliakan. Lalu juga materi di kelas 11 itu tentang iman kepada Rasul, ya, penyelenggaraan jenazah, atau juga tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang diamanahi oleh Allah, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu berdakwah, ya, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam, ya, dengan berbagai macam metode tentunya, ya, tidak harus sama dengan para sahabat, apalagi dengan Rasulullah, ya. Kita hanya umat Islam yang biasa, mungkin tentunya yang masih banyak sekali kekurangan, ya. Tapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sedikit pun tidak apa-apa, apalagi banyaknya. Yang pasti setiap kita mendapatkan atau memperoleh suatu ilmu, memperoleh suatu kebaikan, alangkah baiknya, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang selalu mempraktekkan apa yang dia tahu, apa yang dia pahami, dia praktekkan tentunya, ya. Itu beberapa materi mungkin yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini materi yang akan kita bahas, silakan dibaca, ya. Kemudian jadi kita akan membahas tentang isi dari surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan surah Al-Imran ayat 159. Bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, ini ada hukum tajwid atau kajian tajwid yang dipilih, ya. Enggak semuanya. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah, ada mad tabi'i, idgham gunnah, ada mad arid lis sukun. Ya, alif lam syamsiyah itu as-samawat. Bertemu sin, wal ardi alif qamariyah, yadhkuruna mad tabi'i, guru, ya. Kemudian qiyama wa qu'udan, qiyamau, idgham gunnah, tanwin bertemu waw atau fathatain. Terakhir azaban nar, ya, itu nar. Mad tabi'i dibaca waqaf, ya. Cara membacanya dibaca, ya. Oke, lanjut.
Nah, ini asbabun nuzul, itu sebab ayat ini diturunkan. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti apa yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu kekuasaannya dari sekian kekuasaan yang ia miliki tanpa batas, ya. Itu dengan memperlihatkan kepada orang Yahudi, ya, orang-orang Quraisy, ya, itu tentang kuasa Allah, memperlihatkan keajaiban yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini terjemah ayat yang tadi dibacakan. Ya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap apa yang Ia ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti ada manfaat dan faedahnya dan ada hikmahnya. Nah, ini isi kandungan ayatnya, ya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terus yang tersebar adalah adanya semesta ini, ya. Keteraturan siang dan malam. Kemudian oleh albab itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah atau manfaat. Oleh albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif dan seimbang. Segala pemikiran yang dilakukan oleh albab menimbulkan kesadaran dirinya bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya, ya, yang berkaitan dengan berpikir kritis, objektif dan seimbang. Misalkan begini, nggak usah dibacakan, ya, dilihat saja sebentar, ya, intinya saja, ya. Ini artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, ya, istri Rasulullah SAW berbincang-bincang saat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Ini adalah kandungan makna hadis, ya. Pertama, Rasulullah SAW seorang hamba yang sangat taat, rajin beribadah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui bacaan surah Al-Imran ayat 190 agar akal dan pikiran kita digunakan sehingga tidak terlenakan hanya untuk urusan duniawi semata. Keseimbangan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. Semakin cerdas seorang, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hikmahnya. Hikmah dari berpikir kritis itu apa? Ya, objek dan seimbang itu apa? Dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Jadi kita selalu merenungkan, bertafakur atas segala apapun yang terjadi, peristiwa sebesar dan seajaib, setakjub apapun, kita jadikan sebagai bahan renungan bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk berkehendak apa yang Dia kehendaki. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Jadi tidak merusak, artinya, ya. Dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Semakin bersyukur pada Allah SWT atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kemudian ini akan dibacakan surah Al-Imran ayat 159, lanjutan dari surat yang tadi sebelum dibacakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Terjemahnya, maka berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini isi kandung ayatnya ya. Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun baik kepada kawan maupun lawan karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluruhan akhlak budi pekertinya meskipun dalam situasi yang sangat genting. Saat itu ketika terjadinya pelanggaran pada perang Uhud yang para pemanah itu meninggalkan tempatnya. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati. Ya, antipati itu kebalikan atau lawan kata dari simpati, antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Jadi dakwah itu bukan disampaikan dengan cara paksaan, dengan harus mengatakan hal-hal kata-kata yang kasar, keras dan sebagainya, tapi harus lemah lembut dan penuh dengan pengertian dan kesabaran. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya agar senantiasa selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi dalam pemerintahan itu Rasulullah SAW walaupun beliau sebagai pemimpin tertinggi tapi tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Ada beberapa sahabat yang dipercaya mampu untuk memberikan solusi, memberikan arahan, masukan kepada Rasulullah SAW untuk mencapai suatu kemaslahatan. Konsisten dalam melaksanakan hasil musyawarah. Jadi tidak bimbang, tidak pelin-pelan gitu. Ketika sudah diputuskan A, maka semua serentak melakukan atau melaksanakan keputusan yang sudah ditentukan. Kemudian perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam rapat atau forum ya. Artinya kita dalam majlis. Kita ketika di akhir pembuka kita ucapkan salam dan terakhir kita harus saling memaafkan walaupun ketika di tengah-tengah ada mungkin muncul perdebatan dan sebagainya. Ini asbab nuzulnya tidak terlalu tidak terlihat ya, atau mungkin ada sumber lain ada ya. Secara umum ayat ini menegaskan bahwa dunia kekuasaan harta anak keturunan dan pengikutnya yang tidak mengindahkan nilai agama tidak banyak memberi manfaat akhirat kelak. Jadi untuk para pengikut yang tidak mau taat kepada Rasulnya, para pemimpinnya tidak usah difikirkan. Penerapan musyawarah atau nilai demokrasi hanya dibentukkan hal yang bersifat duniawi. Musyawarah yang kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Ini kajian hadis tentang demokrasi Islam ya. Artinya dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama. Pada istrinya beliau memulai denganku. Dan yang dimulai pertama adalah Siti Aisyah. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dia Aisyah berkata, beliau tahu benar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkan bercerai dengan beliau. Dia Aisyah melanjutkan. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Sampai selesai 2 ayat, Aisyah berkata,
Apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasulnya serta kamu akhirat. Hadis Bukhari. Ini kandungan makna hadis. Pertama, Rasulullah SAW selalu mengajak istrinya untuk bermusyawarah. Jadi tidak asal memutuskan sendiri ya, tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dengan istrinya. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istrinya. Jadi yang tadi dibacakan ya, apakah mau cerai atau tetap bersama? Itu hanya sebagai sebagai ya ujian lah, atau ingin tahu saja seperti apa respon mereka. Biasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan hal itu, Allah yang menyuruhnya gitu. Aisyah radhiyallahu anha menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah SAW bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan. Aisyah radhiyallahu anha lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kesimpulan dari ayat yang dibacakan tadi, surah Al Imran ayat 159, dan hadis yang tadi dibacakan juga. Ayat dan hadis di atas memberi bukti bahwa mengajarkan kepada kita bukti dan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umat yang menghargai perbedaan dan kebebasan berkehendak, sehingga tidak disebutkan atau dicap sebagai umat yang suka memaksakan kehendak. Berdasarkan kajian keislaman, istilah demokrasi memang tidak dikenal karena istilah tersebut bukan berasal dari Islam, tapi nilai-nilainya banyak dimuat dalam Al-Quran dan telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hikmahnya mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kalau dibaca, baik, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu berdoa, menjaga kebersihan, biasakan pola hidup sehat ya. Itu kalau keluar biasakan memakai masker. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugasnya menyusul ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau banyak yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.